Allah. Isi pertama nganak diri nganak Allah dengan Allah. Allah yang pertama. Bilang jelo tersebut ya ini apa ngante bismi dengan nama Allah. Bismillah. Seolah-olah Allah itu mengatakan, wahai panjaku, kenal aranku, kenali aranku dulu. Saya aranku Allah. Siapa kata Allah? Wahda kenal aranku, wahai panjaku, kenal sifatku. Yang berkatuan sifat ini oleh dalam diri atau oleh luar diri. Sifat. Apakah sifat ini oleh luar diri atau oleh dalam diri? Gedek misalnya termasuk sifat enggak? Pemarah ini termasuk sifat. Oleh dalam apa oleh luar? Beda. Bercinta dengan segedang mencintai sifat mencintai. Oleh dalam oleh luar. Dalam. Sekedip isi tak kenal Allah dah. Wah apa kemelehan terjadi. Ya ampun mona dengan ulama lain no. Entah bismillah mana. Leka ya le ai. Belum tuh coba nerak pantai nih. Nah, pergi ke pesisir. Bismillah loncat terus. Kira-kira ngombe tanggalan. Terus apa dah? Bismillah. Kesur kan. Coba pelungguh loncat dengan atas masjid. Bismillah. Walah. Nggih. Luwih kekaduan bismillah niki. Ia dasar diri terkenal Allah. Itu olah sekali sejelo semalam enderna itu si Allah untuk memperkenalkan dirinya dengan kita. Cuma kan kita sadar perintah sholat ini kan yang merintahkan siapa? Allah. Sebagai sarana untuk apa? Untuk mengenal dia. Lakukan terkadang itu Allahu Akbar. Wah ini otak menggelidung. Traveling otak ini bembe janin arah aning pesisir pantai aning otak. Arah si aning bangkat aning otaknya. Arah sening kelaan jangan dek man selesai iba otaknya. Arah si anding kompor dek man mati. Pihan dong kagin bau mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal Allah itu bukan pengakuan. Oh aku kenal Allah itu bukan pengakuan. Tapi mengenal Allah itu yang benar, yang sejatinya siapa ia. Si tetuna ia. Makanya Allah pernah berfirman, sembahlah aku yang sejati, bukan aku yang khayali. Sembah aku si tetu aku, bukan aku yang ada dalam gambaranmu. Itu maksudnya. Bedong ya. Nah, yang ngajak traveling dulu nih, traveling ke alam yang berbeda, mulai traveling otak terus. Yuk, mana aja berarti sembahyang ngombe. Ya sah, tetap sah. Hukum fikihnya gimana? Kalau sesuai rukun tetap sah. Lagu luwe dengan si sembahyang, ndik nak mau apa-apa dengan sembahyang.
Berarti sembahyang niki dak kak nasah antara dua, terima atau tertolak, makbul atau mardud. Enggak bilang niki. Mun terima sembahyang niki arak lah di dalam diri perubahan. Mun mikir sai no sembahyang singatur hidup lungguh saya Allah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Nabi kena al-hayyu yang maha hidup. Jadi Allah menggambarkan dirinya, menceritakan dirinya kepada siapa? Kepada pelungguh senamian. Allahu la ilaha illa hu. Allah menceritakan dirinya. Allah, siapa itu Allah? Ini mubtada. Mubtada ini sesuatu yang harus dijelaskan. Mubtada ini tidak akan pernah bisa dipahami tanpa penjelasan. Maka di sini Allah sebagai mubtada. Karena Allah mubtada butuh penjelas, namanya khabar. Dan di sini khabar dari Allah ini bentuknya jumlah. Apa manik Allah? Allah menceritakan siapa dirinya. Allah itu Allah. La ilaha illa hu. Itu huwa itu kalau kita matikan itu tidak disebut wawunya hu. Tapi kalau disambung barulah huwal hayyul qayyum. Itu la, tidak ada satupun ilah Tuhan illa kecuali hanya Dia. Benar. Muntah ambil secara makna yang lebih dalam mampu. Pelungguh saat nikah sak barang tiang, bapak penghulu silek kanan tiang, Paman Aziz sebelah kiri tiang. Pelungguh selapuk saat nikah. Pelungguh nikah ndek naat. Ndek cocok tanpa gaya awak teh, ndek cocok. Ndek niya lah kata demegayang diri, sai kita coba. Ita ini dengan nutfah. Kalau kita mengkaji diri kita, bentuk badan kita, ndek narak dengan patut sombong. Ndek na bau sombong dengan nike munna tentu tahu di diri. Cuman dengan sandek mantau dirina ialah keluean sombong. Mun wah paham hakikat dirinya hilang sifat sombong. Mun tak kaji diri kita, mohon maaf Bapak Ibu, kita berasal daripada sari pati tanah. Oh, iya lihat tanah ini menghasilkan padi, padi menghasilkan beras, beras menghasilkan nasi. Jadi yang nasi itu adalah sari pati tanah. Coba yang bakatuan nanti. Mun nendek bibit padi ni ke pelungguh nendek tanam elek tanah.
tanam ia le udara, misalkan gantung-gantung bibit padi ni ke mele tumbuh. Ndek mele. Sari patita anak. Kemudian sari pati nike, mohon maaf, yang disebut dengan spermatozoa secara ilmu biologi. Spermatozoa ini membahas apa? Aik mani, ndek aik mani kam dia, nggih. Ada makna dia. Aik mani ini mohon maaf sebelum menjadi manusia. Pelungguh jual lek pekan aik mani ini embe mahalan dari teluk. Mahalan teluk, mahalan aik mani apa teluk? Mahalan teluk, ya harga teluk sayid aja. Teluk you, 2 you. Jual aik mani kira? Lek pekan? Andal beli. No, layak dek teman jadi awak kendang harap beli. Setelah sari pati tanah nike bergabung antara alif dan hu, sa bapak-bapak apa bedanya? Asyhadu an la ilaha illallah. Bapak-bapak berdoa alif. Ibu nike berdoa. Setelah bergabung alif dan hu, inilah ma'rifat. Nah, yang berkata ma'rifat yang sejati itu yang benar-benar mengenal Allah. Pelungguh, sebelum pelungguh merarikan sesebinian pelungguh, atau mohon maaf sebelum alif nike masuk ke dalam hu nike, kenal dan dek tentu-tentu senina dah. Menten. Kadang sebutnya dirinya dalam dandanan hiasan yang istimewa dengan kincu 5 cm, ukur 5 cm, air lais, apa namanya? Ini belum matang. Beli dengan belum matang, menunggu. Tono tok dandannya sebelum berdait ke calon semama berdandan ya rapi-rapi. Nah ini berarti kita masih merasa mengenal dia, belum mengenal dia yang sejati. Yang ulang dengan Nina ini misal Dekman merari, berarti kita itu hanya merasa mengenal dia. Dek teman tentu ke kenal setetu-tetuna ke kenal. Maka wah merari sampun pelungguh barang tinduk mulai hilang ukuran 5 cm, jadi mukanya warna coklat, jerak ya putih, mulai berkurang bibirnya yang merah itu menjadi hitam, bulu mata yang panjang itu menjadi pendek, bahkan hampir tidak ada bulu matanya. Alis yang dilihat tebal itu ternyata itu hanya sekedar potlot alis saja. Allah. Inilah kita kenal istri kita terus kapan? Ketika dia baru bangun dari tidurnya. Tuh tak terkenal ya. Waalaikumsalam Pak. Piran terkenal seninak tasi tetu-tetu ketika kita sudah bersama dia. Kono teta kita maka uras hilang abang bibirna, hilang belo alis matana, hilang ukuran si 5 cm ini, mulai je putih lalu maka bedang leteng. Piran tetau ini setelah merari.
Setelah menari, ketika sudah alif dan hu itu bersatu, ndik nara ilak-ilak pelumbuh terus. Betul bener? Lain ketika sebelum menari ngentut doang tahan. Oh sakit yang padahal lagu lantaran masih kangen aneh. Udah ngejek dek semel. Iwak jadi dek semel. Maka wah merari badai alif kajahu wah kenal ia brak bro marak suara bedil. La ilaha illallah. Tentu apa tentu? Tentu gati. Berarti sebelum temerari kenca senina hanya ada cinta di sana, berarti itu hanya merasa mengenal dia. Hanya berupa merasa kenal dengan si tekemele ini. Lagu ndik tetu ke kenal. Inilah hakikat makrifat yang sejati. Tapi jangan bandingkan itu dengan Allah, jangan. Enggak. Itu cuma taklid tamtsil namanya. Ya. Maksud yang dendek gara-gara ibadah terrajin terus merasa kita kenal Allah. Merasa kita dengan paling mulia. Nanti salah maksudnya. Jangan pernah kita banggakan diri kita itu. Kita ini sahih. Jangan pernah merasa diri paling mulia dengan orang lain. Ya maksudnya nih. Gitu. Angka mana dengan wah kenal Allah Jalla Jalaluh, mereka itu tidak pernah merasa dirinya mulia. Tapi karena dia tidak pernah merasa dirinya mulia, dia dimuliakan oleh orang. Tapi dia tidak pernah merasa dirinya mulia. Angka dengan angka luean ketika membaca teori tentang tarekat, membaca teori tentang Allah Jalla Jalaluh, membaca teori tentang sifat-sifat Allah, membaca teori tentang ini Allah, hanya teori, belum application, belum dia yang sebenarnya wah merasa diri kenal Allah. Mara ibarat sak baru wah nih ke wah ajak tak engas putih upur tebal kincu merah alis mata tajam berjuluk merasa itu tapi belum hakikat kenal yang sejati. Makanya Allah itu tidak bisa digambarkan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Jangan menggambarkan Allah. Jangan nih Allah nih. Kalau itu masih ada di bayangan, ada di gambaran, itu belum Allah. Sedangkan surga saja yang makhluk. Surga itu makhluk. Dan Nabi Muhammad SAW tentang surga, ma la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh penantang pelungguh, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengarkan oleh telinga pelungguh, wala khatara ala qalbil bashar, ataupun yang terlintas di gambaran orang manusia, itu belum surga. Misalkan Anda membayangkan surga itu dengan tajri min tahtihal anhar, berarti oleh bawa surga ini arah air koko. Air koko ini gambaran pelumbu koko le dunia. Nenten nih kan, ndek nih ya. Jauh berkali-kali lipat indahnya yang namanya surga. Dari